in Hanoi, in our way, it's difficult game, I understand, but they are also difficult game today. Is like so. Tapi ia melibatkan kepentingan, agenda. Piala AFF benar-benar tak henti menciptakan berbagai drama. Ya, kali ini pelatih Singapura Sutomo Ogura mengakui bahwa drama pada pertandingan melawan Vietnam membuat para pemainnya hilang fokus di laga semifinal leg pertama ajang bergengsi level ASEAN ini. Diketahui Singapura kalah 0-2 dari Vietnam pada pertandingan semifinal di Stadion Jalan Besar Kalang pada Kamis 26 Desember kemarin. Vietnam berhasil menang berkat 2 gol yang tercipta di menit-menit akhir pertandingan melalui penalti Nguyen Tin Linh dan juga sontekan Nguyen Swanson. Menilai jalannya pertandingan pun menurut pelatih Singapura itu, pertandingan versus Vietnam ini sangatlah dramatis. Ogura menilai bahwa laga ini seperti menonton film, di mana dia menilai bahwa laga ini seakan merupakan konfrontasi dramatis dengan permainan sengit dan keputusan wasit. Pertandingan ini juga sangat dramatis. Saya serasa menonton film, di luar VAR, gol dianulir, lalu penalti. Selain itu, bagi Ogura pula, terlalu lamanya pertandingan yang mana hampir 15 menit perpanjangan waktu membuat pemainnya kelelahan dan kehilangan konsentrasi sehingga harus menelan kekalahan di leg pertama kemarin. Apalagi sejatinya dalam laga ini, Singapura yang bermain menyerang sebenarnya punya peluang unggul pada menit ke-62 lewat gol Syawal Anwar, namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena sudah dalam posisi offside. Tapi meski kalah 0-2 dan mendapat kerugian besar saat dua pemain Syawal Anwar dan Syah Syahiran akan absen di leg kedua, pelatih Singapura tetap yakin bahwa timnya bisa merebut tiket ke babak final nanti. Dengan kekalahan ini, Singapura memang sangat dirugikan dalam perebutan tiket final ketika harus menjadi tim tamu di lapangan Vietnam pada leg kedua. Akan berlangsung pada 29 Desember di Stadion Fitri Puto. Nah, di lain sisi Singapura yang dirugikan akan hasil tersebut, tim Golden Star justru mendapatkan keuntungan berlipat karena pemain penting mereka lolos dari skorsing berkat aturan Piala AFF 2024. Ya, dalam laga tersebut, Vietnam mendapatkan 2 kartu kuning untuk pelatih Kim Sang-sik dan juga gelandang Tanjung. Khusus untuk sang pemain penting Vietnam itu, menjadi kartu kuning kedua yang diterima oleh Tanjung di Piala AFF 2024. Nah, di banyak turnamen, pemain yang menerima 2 kartu kuning biasanya akan diskors dalam pertandingan berikutnya. Namun di Piala AFF, Tanjung tidak akan terkena skors pada leg kedua semifinal melawan Singapura nanti. Ya, hal tersebut karena aturan menjelaskan bahwa seorang pemain dari tim semifinalis yang mendapatkan 1 kartu kuning di babak penyisihan grup, maka kartu kuning tersebut dihapus sebelum lolos ke semifinal. Dengan demikian, Vietnam sangat diuntungkan oleh aturan Piala AFF 2024 karena nantinya tidak akan tanpa pemain penting di leg kedua melawan Singapura. Apalagi adanya sosok Tanjung dinilai sangat dibutuhkan di skuad Vietnam sebab mereka memiliki misi untuk menjadi juara di ajang kali ini. Tentu melihat apa yang terjadi pada Vietnam ini, peraturan yang dibuat oleh AFF seakan sudah disetting untuk menguntungkan timnas Vietnam sejak awal ajang bergulir. Ya, hal semacam settingan yang dilakukan oleh Federasi Asia Tenggara itu sejatinya sudah pernah disinggung oleh Coach Shin Tae-yong kala timnya digembleng jadwal padat di babak penyisihan grup lalu. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sangat lelah dan juga prihatin dengan kondisi fisik skuad timnas Indonesia di ajang ASEAN tersebut. Menurut Shin Tae-yong, aturan ini seakan merugikan satu pihak yang harusnya diperhitungkan dengan lebih baik lagi. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, format babak penyisihan grup Piala AFF sebaiknya kembali dimainkan dengan sistem home turnamen atau terpusat seperti halnya edisi 2016 ke belakang. Saran itu tentu untuk memberikan aturan seadil-adilnya bagi semua tim dan tak memberatkan satu kubu saja.
Hal senada pun juga diungkapkan oleh pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang bereaksi keras akan aturan AFF yang tak masuk akal dari waktu ke waktu. Bos klub Malaysia itu menjelaskan bahwa pesepak bola bukanlah mesin yang bisa bermain sepanjang tahun tanpa libur dan bahkan turut membela aksi 14 pemain yang menolak gabung timnas Malaysia untuk berlaga di Piala AFF. Menurutnya, Piala AFF baru akan berakhir pada 5 Januari 2024 dan membuat dia mempertanyakan kapan pemain dapat libur. Dia bahkan juga mengakui ini merupakan pengalaman pertama baginya buat mendukung ketika pemain menolak panggilan timnas negerinya. Ya, terlepas dari itu, sejatinya keberjalanan AFF ini sekali lagi kayaknya cuman banyak mudorotnya bagi tim-tim di ASEAN. Suara-suara permintaan dihapusnya ajang kelas ASEAN ini juga semakin menggema dengan banyaknya konflik yang tak ada habisnya di ajang ini. Apalagi jika menilik sejarah sepanjang berjalannya kejuaraan Piala AFF sejak 1996, sempat terjadi beberapa aksi kontroversi yang menyelimuti kejuaraan sepak bola terakbar Asia Tenggara ini. Pertama, bunuh diri bek Indonesia di Piala Tiger 1998. Pada Piala AFF edisi kedua yang pada saat itu masih bernama Piala Tiger 1998, Indonesia dan Thailand dipastikan lolos ke semifinal, kemudian kedua tim saling beradu pada laga terakhir fase grup guna menentukan sang pemuncak grup. Pemenang dari pertandingan ini akan bertemu tuan rumah Vietnam di semifinal, di mana pertandingan tersebut nyaris berakhir imbang 2-2 pada menit terakhir. Namun pemain timnas Indonesia Mursyid Effendi mencetak gol bunuh diri. Ya, aksi Mursyid Effendi dilakukan lantaran Indonesia tidak ingin bertemu tuan rumah Vietnam, yang akhirnya Effendi pun mendapatkan hukuman larangan bermain seumur hidup dari sepak bola internasional. Kedua, kartu merah terbanyak untuk Myanmar. Timnas Myanmar mampu mencapai prestasi terbaiknya selama gelaran Piala AFF dengan lolos ke semifinal pada Piala AFF edisi 2004. Namun, mimpi Myanmar untuk ke partai puncak harus pupus setelah dikalahkan 2-4 oleh Singapura di Stadion Nasional Singapura. Myanmar yang sempat memimpin pertandingan 2-0 harus rela menelan kekalahan 2-4 dan hal ini dikarenakan 3 pemain Myanmar yang mendapat kartu merah, yakni Yan Paing, Zhao Lintun, dan Mo Kiao. Dan karena inilah Myanmar akhirnya gagal lolos ke partai final setelah kalah agregat 5-8 dari Singapura. Ketiga, penalti kontroversi Singapura. Pada final Piala AFF 2007, Thailand bermain imbang melawan Singapura dengan skor 1-1 hingga menit ke-80 untuk leg pertama. Namun, kondisi tiba-tiba berubah saat wasit C. Ravichandran memutuskan untuk memberi tuan rumah Singapura penalti kontroversial pada menit ke-83. Ya, para pemain Thailand tentunya tidak terima dengan keputusan tersebut dan melakukan protes kepada wasit. Pertandingan sempat terhenti selama 15 menit dan akhirnya Thailand mau untuk melanjutkan pertandingan. Namun Mustafik Fahrudin sebagai eksekutor sukses mengkonversi tendangan penalti menjadi gol dan membuat Singapura menang 2-1 atas Thailand. Keempat, kiper Myanmar serang wasit. Dalam pertandingan penyisian grup Piala AFF 2008, pertandingan yang mempertemukan antara Singapura dengan Myanmar, Singapura berhasil menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas yang diambil dengan cukup cepat. Kemudian para pemain Myanmar termasuk sang kiper Aung Aung Oh sangat marah karena wasit membiarkan Singapura mengambil tendangan bebas dengan sangat cepat. Lantas kiper Myanmar berlari dan mendorong wasit dari belakang. Sang kiper pun diberi kartu merah dan Singapura memenangi pertandingan tersebut. Kelima, Leicester supporter Malaysia. Timnas Indonesia berjumpa dengan Timnas Malaysia pada partai final Piala AFF 2010, di mana pada leg pertama yang diadakan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, supporter Malaysia mengarahkan sinar laser kepada kiper Timnas Indonesia Marcus Haris Maulana dan mengganggu penglihatan pemain.
Indonesia pun dipaksa menyerah dengan skor 0-3 pada laga tersebut, di mana hasil pertandingan ini sangat membantu Malaysia meraih gelar juara karena pada leg kedua hanya kalah 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu dari 5 kontroversi selama sejarah Piala AFF ini, tim-tim ASEAN pun jadi makin yakin kalau keputusan untuk tak berpartisipasi di ajang ini menjadi pilihan terbaik di masa mendatang. Tapi meski begitu, ya semoga saja AFF benar-benar mau berbenah, biar paling enggak ajang yang katanya paling bergengsi ASEAN ini bisa ada nilai positifnya.